Shalom. Bagi seluruh yang terkasih, dimanapun berada, senang banget bisa menyapa semua Bapak Ibu Saudara. Yuk bersama-sama kita bersyukur dan memuji Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Puji Tuhan, kita bisa hidup dalam kasih yang Tuhan Yesus berikan. Kasih dari Tuhan Yesus mampukan kita saling memaafkan, saling mengampuni, saling memberkati. Itulah pelayanan dari kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, saling menghormati. Ajarilah kami ini saling mengampuni, saling mendukung. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih Tuhan itu tulus tiada batasnya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, rame banget. Pastor Andy mau update pelayanan hari ini, saudara-saudara. Update terkini, yaitu sampai hari ini kami belum dapat mengadakan pelayanan tatap muka. Dan yang lebih sedih lagi, kami belum boleh mengadakan kegiatan peribadatan yang saudara-saudara kenal dengan Time for Bible tatap muka.
Ya, entahlah. Bagi kami, orang yang melarang seseorang melakukan kegiatan peribadatan, itu sungguh-sungguh tidak ingat kekekalan. Bagaimana mungkin ada manusia, apapun amanah yang dipercayakan kepada mereka, bisa melarang seseorang beribadah kepada Tuhannya? Bagaimana mungkin? Tetapi itu terjadi hari ini di dalam kehidupan dan pelayanan yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan pasti campur tangan, karena kami menyembah Tuhan. Oke, jadi itu baru saja saudara-saudara mendengarkan update terbaru. Ya, ini sudah masuk hari Jumat. Ya. Barangkali besok hari Sabat, pastor bisa berkunjung ke gereja Advent. Barangkali hari Minggu, pastor bisa berkunjung ke gereja mana ya? Intinya, roh ini sehubungan pemerintah kita sendiri, Bapak Presiden Joko Widodo, sudah melonggarkan umat beragama boleh mengadakan kegiatan ibadahnya, tentu dengan protokol kesehatan, masker, jaga jarak, dan sesuai dengan apa yang dihimbau oleh gugus COVID ya. Maka roh ini rindu ada time for Bible tatap muka, rindu beribadah. Tetapi kita adalah orang-orang yang bukan, yang suka melawan. Seperti yang pastor sampaikan bahwa kita ini seperti domba. Domba itu dibawa ke tempat di mana akan dipengirikan, tempat akan diambil bulunya. Dia nurut. Berbeda dengan kambing. Kalau kambing dikit-dikit menanduk, dikit-dikit melawan. Tuhan adalah gembalaku. Dan di dalam Mazmur 23 digambarkan kita ini kepunyaan Tuhan. Oke, itu adalah update terbaru. Sekarang saudara-saudara, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, saudara-saudara sekalian, baiklah kita
jadi orang percaya, jangan terbawa perasaan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetap kuat, tetap berdoa, tetap percaya, tetap membaca firman Tuhan, karena ini adalah letak sumber kekuatan orang yang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Langit bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan di hati orang percaya tetap tinggal selama-lamanya. Kita akan melihat firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima. Kita lihat dulu ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Pastor bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Saya yakin firman Tuhan ini adalah wujud daripada Tuhan Yesus Kristus. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kedamaian. Dan saat firman Tuhan Yesus diberitakan, semua yang baik yang Bapa rancangkan buat hidup kita, tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya tergenapi. Meskipun kadang-kadang kita melewati onak dan duri, tapi firman Tuhan kekal menjaga kita. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian terkasih. Saudara-saudara, memang kamu, kita, saya telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka itu bebas, free. Maka selalu saya sampaikan, you must free dari setiap gangguan setan yang bikin sakit, bikin susah, bikin masalah. Itu pekerjaan setan yang suka bikin masalah, taruh kutuk dalam hidup manusia, penyakit. Tetapi Tuhan Yesus datang memberi kemerdekaan. Kita yang sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Hendaklah kemurahan Tuhan yang diberikan, kesabaran yang Tuhan berikan kepada manusia, itu untuk bertobat, untuk berubah, bukan untuk terus-menerus melakukan dosa atau hidup di dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini judulnya renungan hari ini. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah sesamamu manusia. Layanilah setiap orang oleh kasih. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah merdeka in Jesus name. Karena Tuhan Yesus pastinya. Peringatan yang Tuhan mau kita terima lewat firman ini, jangan kemerdekaan itu engkau gunakan untuk hidup
dalam dosa. Apa yang dimaksud di sini? Dosa atau pelanggaran atau gaya hidup apa yang Tuhan tidak mau ada di dalam kehidupan kita? Ya, dosa itu banyak. Tuhan mau kita potong. Nah, di sini maksudnya potong itu dari hidup kita supaya tidak lagi mengikat kita, membelenggu kita. Nah, di sini apa yang Tuhan mau ajar kita? Dosa apa? Dosa apa yang masih bisa melekat di dalam pribadi orang yang merdeka? Kita perlu lihat di sini kenapa, supaya kita tidak diperdaya tetapi mengerti. Pastor kasih contoh ya. Ada orang yang kelihatan sehat, tiba-tiba terkena serangan stroke. Namanya aja serangan. Serangan jantung, serangan stroke. Contoh dua hal ini. Padahal kelihatan sehat. Tapi ternyata waktu sudah terjadi serangan, baru dicek, ternyata tensinya tinggi. Makanya ada istilah stroke dan serangan jantung itu silent killer, pembunuh atau penyakit yang sunyi tetapi mematikan. Demikian pun kita sebagai orang merdeka. Kenapa Tuhan mau kita lihat bagian ini, saudara-saudara? Supaya kita bisa senantiasa berjaga-jaga. Jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih, waktu yang Tuhan sudah beri, tapi ternyata kita masih hidup dalam dosa ini. Dosa apakah? Marilah kita melihat ayat yang sebelumnya, yaitu Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kita sudah lihat tadi kata kuncinya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, sekarang kita mau lihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-12. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Wow. Kita harus waspada dengan namanya dosa menghasut. Dan kalau kita mau membuat satu kalimat dari ayat 12 Galatia pasal 5 ini, bagi penghasut dikebiri saja. Ini satu ayat yang keras. Atau kalau Pastor sampaikan, kalau Bapak Ibu sekalian tetap menjadi orang yang suka menghasut, Kitab Suci berkata, dikebirikan saja dirinya. Menghasut itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih korelasi katanya nggak? Apa itu menghasut? Menghasut itu ya mempengaruhi. Ya,
mempengaruhi. Jadi kalau tadi kita sudah melihat di dalam ayat 13, Tuhan mau kita saling melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Tapi Tuhan ingatkan, jangan kamu terus hidup dalam dosa. Apa yang dimaksud? Dosa menghasut. Jadi kalau kita mengambil dari rema ayat-ayat ini, pelayanan Tuhan adalah pelayanan kasih, mengasihi. Termasuk orang berdosa, Tuhan Yesus kasihi. Contoh, Sakeus, bahkan Tuhan mau datang makan di rumahnya. Artinya apa? Kalau saudara-saudara hari ini masih terikat dengan dosa, atau mungkin profesi Bapak Ibu, misalnya kerjanya masih sekuler dan di sana masih berkecimpung dengan namanya pelanggaran, ketidaktaatan, dosa di hadapan Tuhan. Dengarkan baik. Bahkan ketika engkau mendengarkan renungan ini, dan engkau seorang wanita yang bekerja di dunia malam, Tuhan Yesus mengasihimu dan mau mengampuni dosa-dosamu, dan oleh kasihnya Dia mau terima engkau. Dia mau angkat engkau jadi anak milik kepunyaannya yang dikasihinya. Dan kami hamba-hamba Tuhan bersedia melayani engkau oleh karena kasih, bukan dengan palu penghakiman, bukan dengan tuduhan-tuduhan yang meremehkan atau memojokkan Anda. Kami hamba-hamba Tuhan, karena sudah dikasihi oleh Tuhan, kami juga bersedia melayani engkau yang hari ini masih terikat oleh dosa. Nah, di sini Tuhan ingatkan kita, entah Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, firman Tuhan datang mengingatkan. Jangan menjadi penghasut. Dan bagi penghasut, kitab suci saya, Galatia pasal 5 ayat 12 berkata apa? Mereka dikebirikan saja. Mari kita bawa keluarga kita, pelayanan jiwa-jiwa Tuhan percayakan, mendekat kepada sumber kasih itu, yaitu Yesus. Karena kita bersama Tuhan Yesus sumber kasih, kita dimampukan hidup saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Beda, pasti beda. Beda agama, beda suku, beda bahasa daerah, beda bentuk hidung, beda bentuk alis, beda postur tubuh, pasti beda. Tetapi perbedaan itu bukan alasan untuk kita tidak mengasihi. Beda doktrin, beda cara, beda lagu, beda intonasi dalam menyampaikan. Itu bukan alasan untuk kita tidak saling mengasihi. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan menjadi penghasut. Sekarang biar kita menemukan rema dari firman, kita membaca firman.
Jadi bukan dari apa kata orang, tapi dari firman, rema firman, sumbernya firman. Amin. Nah, sekarang kita sudah lihat tadi ayat yang keras ya. Kita lompat saja langsung Galatia pasal 5 ayat yang ke-14. Ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah Bapak Ibu mau nyakitin diri sendiri? Tidak pastinya, kecuali gila, tidak waras, atau gangguan jiwa. Tapi secara normality, tidak mungkin ada orang mau menyakiti dirinya sendiri. Nah, firman Tuhan berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini lanjutan tadi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita pribadi sudah menerima kasih Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk melayani orang lain dengan kasih. Kecuali engkau mengenal Yesus yang menghakimi, Yesus yang jahat, maka pelayananmu akan jahat. Pelayanan itu adalah berita Yesus Kristus, Injil. Injil itu pesannya kabar baik, kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan, kabar kelepasan, kabar kesembuhan. Itu Injil. Bukan ngomongi pendeta lain, nyinyiring pastor-pastor. Jelek-jelekkan organisasi lain, gereja lain. Bapak Ibu sekalian, itu bukan Injil. Kembali Pesan mendorong semua orang yang melayani, beritakanlah Injil. Pelayanan doa kesembuhan itu juga berita dari Yesus Kristus. Yesus datang membawa kesembuhan. Yesus datang membawa kabar baik. Yesus datang membawa keselamatan. Yesus datang membawa pengampunan dosa. Layani seorang akan yang lain bukan oleh karena nyinyir, bukan oleh karena iri, tetapi oleh karena kasih. Dan apa itu kasih? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ada orang yang mau menyakiti diri sendiri? Tidak ada. Apakah ada orang yang mau melukai diri sendiri? Tidak ada. Demikianlah harus kita melayani orang lain dengan kasih, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu menghormati diri sendiri, kita pasti mampu menghormati orang lain. Contohnya, kalau saudara-saudara makan, pasti makannya yang baik. Baik di sini bukan berarti mewah, mahal, bukan. Maksudnya baik. Ya, ada piringnya atau nasi bungkusnya baik, tertata rapi, kita makan. Nah, kalau kita mau makan dengan baik, saat kita kasih orang lain makan, kasihlah dengan cara yang sopan, santun, baik. Seperti kita juga menerima makanan dengan baik. Contoh lain, ketika pastor memberkati orang dengan baju bekas, ya,
baju bekas. Saya akan mengseleksi, bukan mengseleksi yang buruk lalu dikasih, bukan. Saya akan mengseleksi mana yang masih bagus dan barangkali sudah kecil di tubuh, ya, tidak muat lagi, tapi masih bagus. Nah, itu yang saya kasih. Kalau yang sudah tidak pantas pakai, apalagi ada lubang, robek, lebih baik saya potong itu jadi kain lap. Saya tidak kasih orang, karena saya tahu ketika saya pribadi menerima itu kurang baik buat saya. Demikian pun saya harus merasakan orang lain menerima yang kurang baik, dia punya perasaan yang sama. Kasihilah seorang akan yang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak mau dicubit, jangan mencubit. Itu istilah kira-kira lah. Kalau Bapak Ibu tidak mau hal-hal yang buruk menimpa hidupmu, mari hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kasih. Kalau Bapak Ibu tidak mau disakitin, jangan menyakitin. Kasihilah sesamamu seperti engkau menghormati dirimu sendiri. Hormatilah orang lain seperti engkau menghargai dirimu sendiri. Begitupun dengan kehidupan suami dan istri. Begitupun kehidupan kita bermasyarakat. Begitupun kehidupan kita mengaplikasikan dengan pemerintahan. Meskipun kita melihat mungkin ada ketidakadilan, tetapi kita tidak boleh sampai melawan. Sebagai orang percaya, kita mendoakan. Karena kekuatan orang percaya adalah doa. Jangan lupa loh itu. Ya. Kekuatan orang percaya adalah doa. Jangan lupakan hal ini. Kita harus terus melayani dengan kasih. Sekalipun orang itu pernah menjahatin kita, layanilah dengan kasih. Karena dalam hidup saya sudah tidak ada benih kejahatan. Amin. Dulu bukan hanya benih, dulu rumah kejahatan ini. Tapi sekarang Tuhan Yesus tolong saya. Yang ada adalah benih kasih, buah kasih. Saya menghormati semua orang. Saya menghargai semua orang. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya kasih akan membawa banyak orang datang kepada Yesus, karena Yesus sumber kasih yang sejati. Hendaklah kita tidak menjadi pribadi yang suka menghasut orang. Orang mau cinta Tuhan, kita larang-larang. Orang mau percaya Tuhan, imannya tumbuh, kita menghasut dengan benih keraguan. Jangan percaya ini, jangan percaya itu. Padahal orang itu sudah semakin mau melekat dengan Tuhan Yesus. Dihasut. Jangan ke gereja A, jangan ke gereja B. Terus ke gereja mana? Ke gereja dia aja, contoh. Tidak boleh begitu. Nanti pastor mau datang ke gereja Advent. Mungkin satu hari jika Tuhan izinkan, Tuhan buka jalan, pastor mau beribadah di gereja Reform yang terkasih. Tujuannya hanya satu. Kerinduanku yaitu
dunia melihat bahwa satu tubuh Kristus betul-betul dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar slogan atau omongan saja, tetapi betul-betul kiranya Tuhan memberkati apa yang Tuhan taruh di hatiku. Ini menjadi sebuah pertunjukan kasih yang baik. Dan mempertontonkan kepada dunia bahwa betul-betul tubuh Yesus Kristus adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sekalipun berbeda-beda fungsi. Jangan kita mau dihasut untuk hal-hal yang akhirnya subur kebencian, akhirnya menjadi batu sandungan. Tidak lagi kita membawa orang kepada sumber kasih Tuhan Yesus, atau kita mulai menjadi kecewa dan meragukan kuasa Tuhan. Tinggalkan semua itu. Peliharalah kasih, tumbuhkanlah kasih. Ini sebuah proses perjalanan yang tidak mudah, tetapi kalau kita tekun melakukannya, kita akan dipercaya Tuhan pelayanan yang sesungguhnya, yaitu pelayanan kasih surgawi. Apakah kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Kalau belum bisa, mulai belajar. Kalau sudah bisa, dirawat, dipelihara, dipupukin, ditumbuhkan. Jangan kita menjadi orang yang menghasut. Jangan kita berteman dengan mereka. Karena orang yang menghasut, kata firman Tuhan, dikebiri saja. Kalau kita melihat sekarang ayat 15 Bapak Ibu dari Galatia pasal 5. Orang yang suka menghasut itu, di sini ada sedikit penjelasan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, ayo membela diri, merasa paling benar. Hati-hati. Makanya biarlah pelayanan kasih itu lahir dari hati. Kita kadang-kadang melakukan katakanlah pelayanan belum tulus. Mari, saya mau belajar. Karena kasih. Ya, kita juga kadang-kadang mengasihi orang lain belum tulus. Maka kita belajar. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, maka Tuhan kasih hati-hati. Hati-hati Jokote, dalam dialek Manado. Jangan sampai di dalam hidup kita masih ada namanya dosa menghasut. Lihat orang jatuh, dia tepuk tangan. Lihat orang pergumulan, dia tertawain. Apakah itu ajaran Tuhan Yesus? Saya tidak menemukan itu. Yang saya tahu, ada pujian berkata, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah
dihiburnya, diperbuatnya bagi kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagimu. Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit untuk memberikan kita kemenangan. Amin, saudara-saudara sekalian. Ayo, jangan lagi kita saling menggigit. Jangan teruskan namanya hasut menghasut. Nanti dikebiri loh. Jangan kita saling menggigit, nanti saling menelan loh. Awas, kata firman Tuhan ayat 15 Galatia pasal 5, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi, saya rasa clear di sini, dosa menghasut ujungnya saling membinasakan. Tetapi Tuhan mau kita, Tuhan mau saya melayani seorang yang lain oleh kasih. Tuhan mau gerejanya yang memberi diri pelayanan gerejawi. Layani seorang oleh kasih. Beritakanlah Injil. Masih banyak orang-orang berdosa yang belum dengarkan kabar salib. Mohon kiranya berhentilah ngomongin pendeta lain, pastor lain, pelayanan orang lain. Tuhan saja menolong mereka. Masa kita hari-hari mau menghakimi orang lain? Bertobatlah, berubahlah, mudah-mudahan kita semua, amin, nanti kalau ketemu di surga, kita bercerita tentang karya Tuhan, bagaimana jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, diampuni. Saya merenungkan dan saya bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, apa sebetulnya makna sebuah pelayanan itu? Banyak orang kira pelayanan itu ketika dia ditabiskan menjadi pendeta, atau dalam sebutan berdialek bahasa Inggris, pastor, atau dalam imam Katolik disebut pastor, lalu merasa sudah sebagai melayani. Lalu mereka mulai fokus menyampaikan khutbah di hari Sabat ataupun di hari Minggu di atas mimbar. Berkhotbah itu kurang lebih 1 jam lah rata-rata. Satu hari itu 24 jam. 1 minggu itu 7 hari. 7 kali 24 jam. Tapi barangkali masih ada orang beranggapan bahwa ketika dia sudah mempersiapkan khotbah di hari Minggu atau di atas mimbar atau di hari Sabat, hari Sabtu, dan berkhotbah depan jemaat, mereka itu pelayanan. Atau mereka melayani sudah berpuas, yes, aku
sudah melayani. Ya, itu tidak salah sih. Tetapi melalui peristiwa dihentikannya kegiatan peribadatan yang kita sebut Time for Bible ini, semakin memperjelas jawaban Tuhan, hikmat Tuhan, pengertian Tuhan di dalam hidupku ini. Yaitu apa? Saya menyadari, kalau saudara belum menyadari, mungkin berbeda-beda ya, tapi saya menyadari, sekalipun saya tidak berkhotbah di atas mimbar, saya diajar dari pengalaman hidup oleh Tuhan. Sesungguhnya Andi Simon, hidupmu harus jadi pelayan. Mungkin hari-hari ini pastor tidak berkhotbah di atas mimbar seperti pendeta-pendeta yang lain, pastor, romo, penginjil-penginjil yang hebat yang Tuhan pakai luar biasa. Amin. Saya tidak. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pengkhotbah yang jago, bukan. Saya hanyalah seorang hamba yang mau belajar melayani Tuhan. Setiap hari saya tetap bertekun sampai hari ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Setiap subuh mendoakan form doa. Form doa yang Pastor Andy doakan itu bukan cuma sekedar supaya mereka mendapat lawatan kesembuhan, pemulihan, bukan. Tetapi Pastor tambahkan nama-nama di form doa yang kami doakan, terjadi keselamatan. Mereka menerima pengampunan dosa dan hidup baru. Jiwanya menerima Tuhan Yesus Kristus, dan rohnya diselamatkan, menerima warisan kekekalan di surga kelak. Meskipun saya tidak berkhotbah di atas mimbar, tapi saya mendoakan setiap subuh orang-orang supaya mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Meskipun saya tidak berpakaian seperti pendeta-pendeta yang rapi, saya belajar setiap hari, tidak melewati satu hari tanpa memberitakan kasih Yesus kepada siapapun yang Tuhan izinkan saya bertemu. Baik dari pemberitaan, baik dari sikap, baik dari teladan Tuhan Yesus yang saya belajar ikutin. Karena saya dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani seorang akan yang lain, bukan dengan palu-palu, bukan dengan pisau, tetapi dengan kasih. Dan hari ini saya bersyukur, meskipun saya tidak berkhotbah di atas mimbar, Tuhan ajar saya bahwa hidupku ini adalah pelayanan. Saya bisa mendoakan orang, itu pelayanan. Saya bisa menolong orang susah, itu pelayanan. Saya bisa menguatkan yang lemah, itu pelayanan. Bahkan hal yang paling kecil saja sederhana, saya bisa tersenyum kepada orang, itu juga adalah sebuah pelayanan. Tapi ingat, Andi Simon, meskipun banyak pergumulan, jangan kau senyum-senyum sendiri deh, nanti dikira ke orang gila. Oke, saudara-saudara sekalian, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat rohani ya bagi setiap pemirsa sekalian. Puji syukur
Pastor doakan firman ini menjadi bagian kita, amin. Dan firman ini seperti apa yang tadi sampaikan di awal, menyembuhkan Bapak Ibu, melepaskan Bapak Ibu sekalian dari kebencian, iri, dan bahkan tanpa sadar mungkin ada dosa menghasut dari hidup kita yang kita mungkin nggak sadar. Kira dengan renungan ini boleh mengingatkan kita. Seperti tadi ilustrasi, kadang orang terserang stroke, serangan jantung, tidak sadar, tapi tensinya udah mulai tinggi dan dia nggak merasakan itu serangan. Kira renungan ini membawa kita semua kembali kepada pelayanan yang Tuhan mau, yaitu layani seorang akan yang lain, bukan dengan nyinyiran, bukan dengan menyerang pribadinya, bukan dengan menjelek-jelekkan pelayanan orang lain, tetapi oleh kasih. Kasih itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat loh, ini peringatan cukup keras. Kalau kita terus hidup membawa roh asing, roh menghasut, membuat orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan, meragukan pekerjaan Tuhan, hati-hati. Nanti dikebiri loh. Ya sudah, itu saja. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Diberkatilah tubuh, jiwa, rohmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah studimu dan studi anak-anakmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah engkau hari dan hari esok dan masa depanmu. Diberkati dengan umur yang panjang. Diberkati seluruh pelayanan Bapak Ibu sekalian. Diberkati juga pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Dan semua ini nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, memberkati setiap kita. Amin. Makasih. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Iman kita harus menyala di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Immanuel tidak meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.